Bayangkan kita punya suatu input angka dan kita ingin mendapatkan output berupa input dipangkatkan dengan 2. Maka kita bisa menulis fungsi tersebut seperti ini. Input angka 2 akan menghasilkan angka 4. Input angka 3 akan menghasilkan angka 9. Input angka 4 akan menghasilkan angka 16 dan seterusnya. Fungsi ini dapat kita simplifikasi dengan menulisnya seperti berikut, di mana X adalah sebuah variabel. X bisa kita ganti dengan simbol apa saja seperti Y dengan output Y pangkat 2, B dengan output B pangkat 2, atau bahkan LeBron James dengan output LeBron James pangkat 2. Mereka semua memiliki arti yang sama atau bisa kita sebut dengan alpha equivalent. Dan proses mengganti nama dari semua variabel di dalam suatu fungsi biasa kita sebut dengan alpha conversion atau konversi alpha. Kita bisa tulis sebuah output dari suatu fungsi sebagai M. Lalu kita bisa gunakan huruf Yunani lambda sebelum input variabel untuk mengindikasikan bahwasanya kita sedang menulis sebuah fungsi. Lalu kita akan tambahkan sebuah titik sebagai pemisah, lalu diikuti dengan M, yang mana adalah output dari fungsi kita. Fungsi seperti ini biasa kita sebut dengan lambda abstractions atau abstraksi lambda. Oke, misal kita punya fungsi dengan output X tambah 2. Dan kita ingin tahu hasil dari fungsi tersebut jika kita masukkan angka 3 ke dalam variabelnya. Kita bisa tulis fungsi tersebut seperti ini, di mana 3 atau nilai substitusi bisa kita tulis sebagai N. Nah, jadi tadi kita sudah mengetahui apa itu lambda calculus, dan untuk implementasi lambda calculus dalam bahasa pemrograman RAS ini adalah dengan suatu konsep yang namanya closure. Jadi sebenarnya closure itu apa sih? Closure adalah fungsi tanpa nama atau anonymous function, di mana dia bisa menangkap variabel di scope dia. Karena closure ini nggak punya nama, jadi biasanya kita simpan closure ini di suatu variabel. Nah, jadi untuk cara kerja si closure ini memang sangat mirip dengan lambda calculus. Kalau kita lihat di sini, kita punya suatu fungsi. Nah, ini jadi untuk si simbol lambdanya adalah suatu indikator ya, bahwa kalau kita ini sedang menulis suatu fungsi. Fungsi dan kita punya suatu input variabel yaitu X. Nah, di sini kita punya output yaitu X akan nanti ditambahkan dengan 1. Atau kita juga bisa tulis dengan seperti ini ya. Nah, ini adalah si outputnya, ini adalah inputnya, itu input variabelnya. Ini input variabelnya ya. Nah, N ini adalah suatu nilai yang nantinya akan kita substitusikan ke dalam nilai X, atau kita sebut dengan beta reduction. Nah, jadi bagaimana sih caranya kita menulis fungsi ini dalam bahasa pemrograman RAS dengan menggunakan closure? Oke, jadi kita akan buat dulu di sini, function main. Lalu kita akan buat variabel di mana kita akan menyimpan si closure-nya. Kita akan buat closure saya aja. Nah, lalu selanjutnya kita akan buat si closure-nya. Di sini kita akan buat parameter X. Lalu X akan ditambahkan dengan 1. Kayak gini ya. Oke, X yang ditambahkan dengan 1, dan kita akan nanti substitusikan nilai sebesar 2. Jadi kita akan print line, dan kita akan buat masukkan nilai si 2 ini ke dalam si closure sayanya ya. Closure saya kita akan kasih nilai 2 kayak gini. Oke, jadi nanti dia akan memasukkan nilai 2 atau mensubstitusikan nilai 2 ke dalam variabel X. Maka nanti hasilnya akan menjadi 3. Kita akan coba jalanin. Ya, hasilnya adalah 3 ya. Nah, jadi closure ini bisa memiliki suatu parameter yang kita sebutkan secara eksplisit si tipe datanya ataupun tidak. Sama juga dengan si return value-nya. Nah, jadi kapan kita harus pakai closure ini, atau mungkin keuntungan pakai closure ini adalah apa gitu. Jadi salah satu keuntungan kita menggunakan closure ini adalah closure bisa kita pakai sebagai suatu parameter dari fungsi lain. Kita juga bisa buat closure ini sebagai suatu return value. Nah, selanjutnya kita juga bisa menyimpan suatu logika yang akan kita eksekusi nanti di kode program kita. Nah, selanjutnya juga kita bisa membuat kode program kita menjadi lebih fungsional seperti dengan penggunaan partial application dan juga pola kombinator.
Oke, jadi mungkin, untuk penjelasan dari Closure, secara singkat sampai situ dulu. Jadi, Closure ini cara kerjanya sama atau mirip dengan, Lambda Calculus, suatu konsep di computer science atau matematika gitu. Nah, jadi nanti akan saya buat video lanjutan untuk, Closure ini ya. Mungkin akan kita bahas tentang, aplikasi atau praktik-praktik dari si Closure ini. Lalu akan mungkin kita juga buat, notasi penulisan Closure, lalu, buat table Closure dan lain-lain. Oke, jadi sampai situ aja dulu untuk pembahasan Closure. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah.